Selamat siang. Pada hari ini kita kembali lagi bertemu dengan petani yang selalu konsisten ya menggunakan organik, produk-produk organik buatan sendiri, dengan Pak Heri, petani milenial di Kecamatan Paron, tepatnya di Desa Tempuran. Monggo Pak Heri, untuk penjelasannya di sini ada produk-produknya yang dibikin sendiri ini. Monggo diceritakan ini agar supaya nanti bisa menjadi tok tular oleh petani-petani yang lain. Monggo, mulai dari sini Pak ya. Ini Pak, bahan-bahannya apa saja? Ini bahannya namanya, kalau ini jadam sulfur, bahannya itu belerang sama natrium hidroksida atau NaOH, itu sama garam grosok. Oh gitu, tiga itu ya Pak. Kalau sama grosok itu garamnya agak banyak, kalau ditambah mineral batu-batuan atau batu bata merah itu dikurangi. Ini sangat murah, ini 1 kilo itu bisa jadi 5 liter, dosisnya itu 1 tangki 50 mili atau 1 liternya 3 mili, jadi irit Iya. Terus yang kedua ini perekatnya juga nabati organik dari minyak sawit. Iya. Ini minyak goreng 900 mili, KOH 1,60 gram. KWH yang ini. Ya, Kalau KWH-nya itu biasanya beli online atau online ya? Online 40.000 plus ongkir. Terus ini kalau istilahnya, kalau sekarang itu yang ngetren itu biosaka. Sebenarnya ini pupus-pupus daun. Ini. Jadi ini penggantinya gigro atau obat modot gitu. Untuk ZPT ya? ZPT-nya. Ini kegunaannya Pak, ini satu-satu Pak, mulai dari yang sulfur itu Pak, kegunaannya. Kalau sebenarnya ini, kalau menurut sejarah pertanian zaman dahulu sebelum ada pestisida yang modern saat ini pestisida paling tua. Ya. Ini fungisida, bisa bakterisida, Iya. terus insektisida, akarisida juga bisa. Berarti lebih komplit Pak ya. Sebenarnya lebih komplit ini. Oh, gitu. Yang ini untuk perekat ini. Itu perekat penguat ini. Oh, kalau campuran ditambah itu kan nempelnya nggak lebih cepat menguap. Oh. Terus lebih awet. Iya. Semuanya kimia pun pakai ini juga bisa lebih kuat. Berarti untuk aplikasi penggunaan sulfur ataupun biosaka ini, kalau kita aplikasikan secara bersama-sama, nggak apa-apa. efeknya gimana? Nggak apa-apa ya? Di daun umbi seperti itu. Iya. Kalau di sawah kan pernah Yang lihat di sawah itu yang ya? kemarin Iya. itu. Terus untuk dana atau biayanya gimana? Murah. Murah. Murah ini kalau saya hitung-hitung ini per tangkinya itu kan ini 500 mili 5 liter. Iya. Kalau per tangki 50 itu 600 rupiah, 650 rupiah. Kalau dibandingkan sama pestisida sintetis itu wah jauh. Okay. Lebih menghemat ini Pak. Ya, menghemat ini. Oh, gitu. Terus ini kan perekat ini kalau beli itu saya juga mengajari Pak Santoso kemarin itu untuk bawang merah perekatnya itu beli itu 250 mili itu 75.000. Terus belajar pakai ini 5 liter itu menghabiskan biaya 30.000. Terus ini gratis. Ini gratis. Jadi kalau semuanya ini 1 tangki itu 1.000 rupiah. Kalau 5 tangki 5.000 rupiah, jadi satu. Jadi setengah bau itu sekali semprot itu 5.000 rupiah. Iya. Berarti irit bisa menghemat itu berapa persen ya? 60
Ya lebih 70% ya. 80% kalau pestisida. Oh, iya. Bagus sekali. Dan ini pemirsa ataupun petani ya bisa mengadopsi apa yang telah diaplikasikan oleh Pak Heri, karena kalau kita menggunakan pestisida atau herbisida yang kimia ya, itu tentunya juga akan berpengaruh terhadap ekosistem yang berada di tanah ya. Itu dampaknya jangka panjangnya juga akan tidak baik bagi ekosistem tersebut. Dan di sini adalah alternatif lain ya, organik, jadi bisa dikembangkan ataupun digunakan. Mari kita buktikan apakah jadam itu bagus untuk tanaman padi. Yang sebelah kanan ini dengan cara aplikasi jadam, hasilnya juga lumayan bagus, anakannya banyak. Dan yang sebelah kiri ini tanaman padinya tetangga untuk lahan kontrol. Kenapa saya memilih cara jadam? Karena dengan cara jadam ini petani lebih mudah dan irit biaya dan sampel. Dan saya belum pernah memakai sama sekali insektisida racun kontak. Kenapa saya tidak memakai? Karena dengan racun kontak kita akan membunuh semua mikroba yang ada di tanaman padi dan di tanah. Karena di tanah itu juga ada makhluk hidup, juga ada ekosistem. Jadi kita biarkan mikroba di dalam tanah itu biar melakukan ekosistemnya sendiri di dalam tanah. Ini kita buktikan padi yang memakai cara jadam. Nah, ini yang kiri lahannya tetangga untuk lahan kontrol, dan yang kanan dengan cara jadam. Karena dengan cara jadam ini petani lebih mudah, karena hanya memanfaatkan alam sekitar untuk menyuburkan tanaman dan tanah, baik mikroba tanah maupun pupuk daun juga bisa. Fungisidanya juga dari cara jadam, yaitu menggunakan belerang sulfur itu. Hasilnya juga daunnya mulus, polongnya besar-besar.